Terima kasih. Mmm, jadi kami di sini akan mempresentasikan sebuah proyek yang sudah kami buat dalam mata kuliah Internet Opting. Jadi proyek kami berjudul monitoring kualitas air akuarium ikan hias berdasarkan suhu air berbasis Internet Opting. Jadi, di sini saya, Ibu Widya Prasetya bersama teman-teman saya. Jadi ada Kadek Artawiguna, kemudian ada Imade Pandey Darmayuda. Jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, saya akan memberikan kesempatan pada teman saya untuk menjelaskan apa yang sudah kami buat. Oke, waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang diangkat, yaitu memonitoring kualitas air akuarium menggunakan Internet of Things. Yaitu pertama ada akuarium, ikan hias pada akuarium yaitu salah satu penentu faktor hidup sehatnya ikan pada akuarium yaitu air. Air itu, bisa jadi panas dan bisa jadi dingin. Nah, ketidakstabilan suhu pada air itu bisa mengakibatkan ikan menjadi stres dan sampai mati. Nah, solusi yang ditawarkan pada proyek kali ini yaitu membuatkan sistem yang memonitoring kualitas air pada akuarium dan mengirimkan notifikasinya ke Telegram, dengan menggunakan Internet of Things. Nah, starter up dari permasalahan ini yaitu yang pertama ada Uniot Based Smart Aquarium Monitoring System, yaitu, sistem ini menggunakan Node MCU dan, platform, Blink. Kemudian ada Fishtalk, Uniot Based Mini Aquarium System, yaitu menggunakan Arduino Uno dan ESP8266. Nah, yang akan kami, buat pada proyek kali ini yaitu monitoring kualitas air akuarium ikan hias berdasarkan suhu air berbasis Internet of Things menggunakan ESP8266, sensor DS18B20, laser alarm, dan Telegram. Next. Nah, metode pada penelitian ini yaitu melakukan, identifikasi masalah, kemudian melakukan studi literatur tentang sistem-sistem yang, memonitoring dan, mengontrol suhu pada, akuarium. Kemudian membuat desain, dan melakukan pemodelan untuk sistemnya. Kemudian, membuat alatnya dan, melakukan pengembangannya menggunakan sistem IoT. Nah, setelah itu dilakukan pengujian terhadap sistem yang sudah dibuat, kemudian baru dilakukan pengambilan kesimpulan. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih waktunya juga. Jadi pada proyek kita kali ini, jadi memerlukan beberapa perangkat ya, atau alat dan bahan. Jadi karena ini berbasis prototipe, jadi kami menggunakan satu, yaitu menggunakan breadboard, kemudian menggunakan microcontroller yang sudah support WiFi. Jadi ini yang nanti akan mengirimkan pesan ke Telegram. Kemudian untuk mengontrol monitoring suhunya, kita menggunakan sensor DS18B20, kemudian menggunakan buzzer sebagai alarmnya, kemudian untuk menyambungkan semua alat dan bahan atau perangkat, kita menggunakan kabel jumper. Nah, setelah itu, setelah semua alat kita rakit, kemudian melakukan kode program. Jadi kode program kita upload pada alat, jadi kode program di coding menggunakan Visual Studio Code dengan extension platform I/O. Jadi platform I/O ini merupakan extension untuk IoT, jadi bersama seperti platform Arduino. Kemudian menggunakan aplikasi pesan, yaitu Telegram untuk mengirimkan pesan dari alat. Kemudian ini adalah skematik dari proyek yang kita buat. Jadi sensor bisa dilihat, kita menggunakan 3 kabel, yaitu pada gambar di sini berwarna oranye sebagai data. Nah, data ini disambungkan ke node MCU dengan pin D4, dan
memerlukan resistor 4K7 ohm untuk membaca sensor. Kemudian kita menggunakan pin D3 sebagai pin buzzer di sini. Setelah itu ada untuk melakukan kode program, kita memerlukan library, yaitu library OneWire dan library Dallas Temperature untuk library dari sensornya, sensor DS18B20. Kemudian untuk mengirimkan pesan, kita menggunakan library CTBot dari Telegram. Nah, setelah melakukan perakitan dan menyusun semua alatnya, inilah bentuk prototipe dari alat yang sudah kita buat. Nah, dalam alat ini kita menggunakan kondisi, yaitu jika suhu di atas 28 derajat Celcius, jadi itu dinyatakan bahwa suhu akuarium panas. Kemudian jika suhu di bawah 20 derajat Celcius, maka alat menyatakan bahwa suhu air di akuarium dingin. Kemudian di luar dari dua kondisi tersebut, yaitu range dari 20 sampai 28, suhu akuarium normal. Jadi untuk mengirim pesan ke Telegram, ini adalah tampilannya. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, tampilan berikutnya itu adalah hasil yang sudah diimplementasikan di akuarium. Jadi sensor dimasukkan ke akuarium, kemudian akan mengirimkan notifikasi ke Telegram. Next. Nah, untuk pengujian yang kami gunakan, yaitu kami menggunakan 3 sampel air, yaitu air panas, air normal, dan air dingin. Nah, dalam pengujian ini kami membandingkan antara nilai sensor suhu yang didapat dengan TDS meter yang bertipe 3, seperti yang sudah tersedia di layar. Oke, next. Nah, untuk pengujian ini kami melakukan 10 kali percobaan dengan 1 kali percobaan itu adalah setiap hari. Jadi 10 hari percobaan. Nah, untuk percobaan ini kami bagi menjadi 3, yaitu di percobaan pertama, kedua, dan ketiga itu menggunakan air panas, keempat, 5, 6 itu menggunakan air normal, dan ke 7, 8, 9, 10 itu menggunakan air dingin. Jadi perbandingan dari nilai sensor yang didapat dengan TDS meter yang telah kami gunakan itu mirip, bisa dibilang sama. Jadi total error atau selisih dari nilai ini 0. Jadi rata-rata error itu adalah 0. Next. Nah, kesimpulan tadi yang bisa dihasilkan itu adalah pada proyek kami kali ini, yaitu adalah memonitoring kualitas air, yaitu kondisi suhu air akuarium pada ikan hias rumahan menggunakan Node MCU sebagai microcontroller, kemudian sensor sensor DS18B20 yaitu untuk sensor suhu yang mendapatkan hasil berupa kondisi yang dikirimkan ke Telegram. Nah, jika nilai dari suhu itu kurang dari 20 derajat Celcius, maka akan mengirimkan suhu akuarium terlalu dingin. Nah, jika nilai suhu lebih dari 28 derajat Celcius, maka suhu akuarium panas. Nah, selain itu, yaitu adalah ring dari 20 sampai 28 derajat Celcius, maka suhu yang dikirimkan itu adalah normal. Oke, berikut adalah video yang kami lakukan uji coba pada sensor yang kami gunakan.
Oke, terima kasih. Jadi sekian dari presentasi dari kami dan video yang bisa kami tampilkan dari kelompok kami. Jadi dari proyek ini kami harap dapat berguna untuk kita dan masyarakat dalam hal monitoring suhu air akuarium. Nah, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak. Sekian.